Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihidayatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang sahih, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad laghauta ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah." Jika imam sedang berkhutbah, kemudian salah seorang menyuruh temannya untuk diam, maka sungguh telah sia-sia sholat Jumatnya. Oleh karena itu, ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Dengar dan perhatikan khutbah yang disampaikan oleh imam yang sedang berkhutbah. Ini adalah etika, adab kita sebagai seorang yang mendengarkan khutbah. Menyuruh orang lain diam itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Apalagi kita yang ribut sendiri, ngobrol sama teman, main HP, balas chat, main game, bahkan bermain kerikil, itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Kalau kita sampai melakukan hal itu, kata Nabi SAW, faqad laghauta, Jumatanmu sia-sia. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yaitu kita berusaha semaksimal mungkin menjalankan segala perintah Allah dan Rasul-Nya. Tentu dengan dilandasi dengan ilmu. Ilmu yang benar, ilmu yang sahih. Ilmu yang berdasarkan Al-Quran serta berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika ketakwaan kita dibangun di atas ilmu, maka itulah sebenar-benarnya takwa. Kemudian kita juga menjauhi diri dari segala hal yang Allah larang, Allah dan Rasulnya larang. Juga larangan itu didasari dengan ilmu. Bukan hanya larangan-larangan tanpa ada ilmunya, tanpa ada landasannya, tanpa ada sumbernya dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah sebenar-benarnya takwa. Kita landaskan ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zikir kita, baca Quran kita, bacaan sholawat kita, itu didasari dengan ilmu, yaitu ilmu dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surah Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Orang-orang kafir dari ahlul kitab. Ahlul kitab di dalam ayat yang lain adalah al-Yahud wan Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik adalah orang-orang
yang menyekutukan Allah, menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh ibadah atau dalam salah satu ibadah, maka dia telah berbuat musyrik. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kafir dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrikin, fi nari jahannam khalidina fiha, dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kalimat selama-lamanya itu tidak bisa diukur dengan waktu. Tidak bisa diukur apakah 1 tahun, 2 tahun, 1 miliar tahun, 1 triliun tahun, tidak bisa diukur. Kalimat selama-lamanya, maka dia akan abadi di dalam neraka Jahannam selama-lamanya. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Seburuk-buruknya makhluk. Kemudian lanjutan ayatnya dalam surah yang sama, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Adapun orang-orang yang beriman, orang-orang beriman adalah orang-orang yang beriman dengan rukun iman yang 6. Dia bersyahadat, kemudian mendirikan salat, berpuasa, menunaikan zakatnya, berhaji, wa 'amilus solihat, dan dia pun mengerjakan amal-amal soleh. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka adalah sebaik-baiknya makhluk. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Balasannya adalah mereka kekal abadi di dalam surga. Yang surga itu di antara keindahannya adalah banyak sungai. Sungai yang mengalir tentu sangat indah sekali. Kita kalau lihat gambar fotografer, kalau ada sungai, pegunungan, danau, itu sangat indah sekali. Maka di sini Allah menggambarkan di antara keindahan surga adalah banyak sungai-sungai yang mengalir. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridha dengan Allah. Mereka ridha dengan syariat-syariat, aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang Allah tetapkan untuk dirinya. Inilah dua kelompok manusia yang hidup di dunia ini. Dan dua kelompok ini terus ada sampai datang hari kiamat. Jadi kelompok orang-orang yang beriman dan kelompok orang-orang yang kafir. Oleh karena itu, kita yang Allah berikan hidayah iman dan Islam ini harus bersyukur. Kita harus banyak-banyak bersyukur, pandai-pandai bersyukur, karena kita ini diberikan hidayah iman dan Islam. Kita bersyukur karena kita tidak dijadikan orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir kepada Allah, mengingkari Allah, mengingkari Nabi Muhammad SAW, maka inilah nikmat yang paling besar. Dan nikmat ini bukan hanya kita dapatkan, atau balasan dari nikmat ini bukan hanya kita dapatkan di dunia, namun sebagaimana yang Allah sebutkan tadi, kita akan mendapatkan balasannya nanti di akhirat. Negeri akhirat, negeri yang hanya ada dua, ada surga dan ada neraka. Kalau kita tidak di surga, maka kita akan di neraka. Sebaliknya juga demikian. Dan Allah telah memberikan jalannya, memberikan kuncinya, memberikan arahannya. Kalau Anda ingin ke surga, ingin balasan surga, maka jadilah orang-orang yang beriman. Jadilah orang-orang yang beriman dan amalkanlah amal-amal yang baik. Amal-amal yang soleh. Amal-amal yang soleh bukan hanya membaca Al-Quran, bukan hanya kita sholat Jumat, bukan hanya kita sholat 5 waktu, bukan hanya kita berzikir, berselawat. Amal-amal yang soleh juga termasuk membantu sesama. Orang-orang yang lemah kita bantu, orang-orang yang membutuhkan kita berikan pertolongan. Itu juga termasuk amal atau bagian dari amal-amal soleh. Di dalam kita beramal soleh,
Ini sebagaimana tadi di awal harus dilandasi dengan ilmu, dilandasi dengan Al-Quran, dilandasi dengan hadis yang sahih. Jangan sampai kita ini beragama, beramal soleh hanya ikut-ikutan, hanya ikut saja. Kita sholat hanya ikut aja sholat. Maka hendaklah amal-amal soleh ini kita bangun di atas ilmu, di atas Al-Quran, dan di atas hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setiap hari kita saksikan ada kelompok-kelompok di dalam beragama ini, beragama Islam. Ada banyak kelompok-kelompok yang mengatasdirikan kelompoknya itu adalah kelompok Islam. Kelompok A, B, C, D, E, dan banyak sekali. Munculnya kelompok-kelompok yang kita saksikan ini, itu sudah sunatullah, sudah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua ini adalah ujian buat kita semuanya. Siapakah yang berusaha mengikuti kelompoknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dia hanya ngomong saja ikut Rasulullah, tetapi di dalam prakteknya ini jauh dari ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai orang yang cerdas, yang Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya bentuk. Maksudnya diantaranya adalah Allah beri akal, pikiran. Tujuannya adalah agar bisa mengkaji, bisa memilih, bisa membandingkan mana kelompok yang benar-benar mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau hanya ngomong saja. Itu gunanya akal yang Allah berikan kepada kita, sehingga di dalam kita beramal soleh, di dalam beriman, di dalam bertakwa ini benar-benar mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam Al-Quran dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman. Jadi kita semua, baik orang-orang beriman yang hidup di Keputih, di Surabaya, Indonesia, atau seluruh dunia, ataupun orang-orang yang beriman yang hidup sebelum kita dan yang akan lahir nanti setelah kita, itu dipanggil, disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan sekali-kali kalian itu mendahului Allah dan Rasulnya. Saya ulangi, jangan sekali-kali kalian itu mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita ini ngementeri Rasulullah dan Allah. Rasulullah sudah mengamalkan, sudah mengajarkan ajaran-ajaran Islam seluruhnya. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang ngementeri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi segala hal yang ada di dalam urusan agama kita, dari urusan buang hajat sampai urusan tata negara kepemerintahan, itu sudah diatur di dalam ajaran Islam, di dalam syariat Islam, di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai kita ini ngementeri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun gelar kita, doktorkah, sudah profesorkah, itu tidak boleh, larangan. Ya, larangan dari Allah, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Makanya di dalam beriman, di dalam beramal soleh, kita landasi iman kita ini, amal soleh kita ini dengan Al-Quran dan dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah pentingnya kita ini
terus belajar ilmu. Dan terus kita ini khawatir. Jangan sampai kita ini nggak risau, nggak khawatir dengan diri kita sendiri. Jangan sampai kita ini, saya sudah melakukan banyak amal soleh. Saya sudah sholat, saya sudah bayar zakat, sudah puasa, sudah haji. Tanpa kita tanya, ini amal soleh yang saya lakukan ini, apakah sudah sesuai dengan standar SOP dari Rasulullah SAW? Bukankah kita yang sering terjun di dunia organisasi itu seluruhnya ada SOP-nya, dan siapa yang berorganisasi keluar dari SOP-nya maka dia akan dikeluarkan, ditolak oleh komunitas organisasi tersebut. Sama di dalam Islam juga demikian. Allah sudah firmankan, Rasulullah SAW sudah sabdakan, maka ikuti prosedur-prosedur SOP yang sudah ditetapkan oleh syariat. Apapun bentuk amal solehnya, mau baca Quran kah, mau sholat kah, mau membayar zakat, mau haji, mau umroh, mau berselawat, mau berzikir, mau berdoa, itu sudah diatur di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li walakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diutus sebagai seorang rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengirimkan beliau ini pendamping-pendamping atau yang kita kenal dengan sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu nggak sendiri. Nabi itu didampingi oleh para sahabat. Sahabat ada banyak, ada ratusan ribu orang. Para sahabat itu adalah orang-orang yang melihat langsung bagaimana praktek agama ini dilaksanakan. Para sahabat itu adalah langsung nyantri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, as-sahabatu hum fauqona. Sahabat itu jauh lebih pintar daripada kita. Hal itu karena sahabat itu adalah orang-orang yang melihat langsung, yang merasakan langsung bagaimana praktek agama ini dilaksanakan. Adalah para sahabat. Bahkan para sahabat ini dinobatkan di dalam Al-Quran, bahkan menjadi tolak ukur, barometer kita dalam beragama. Di dalam beriman misalnya, di dalam berkeyakinan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika kalian beriman sebagaimana imannya para sahabat, faqad ihtadaw, maka kalian telah mendapatkan hidayah, petunjuk. Maka jikalau imannya ingin lurus, rukun imannya benar, belajarlah dari para sahabat. Bagaimana sahabat beriman? Bagaimana para sahabat beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada takdir. Bahkan di dalam Al-Quran di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa saja yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menentang Rasulullah itu bukan hanya di hati. Ada orang yang menentang langsung dengan lisannya. Wah, ini tidak perlu diikuti, padahal Rasulullah melaksanakan. Ini namanya menentang Rasulullah lewat lisan. Atau mungkin dia nggak berani ngomong, tetapi di hatinya dia mengingkari, dia menentang ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau mungkin dia nggak bisa ngomong, nggak berani ngomong, dia nulis di status Facebook, Instagram, WhatsApp,
atau di artikel jurnal-jurnal ilmiah, di penelitian dan seterusnya. Tujuannya adalah untuk menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Allah mengancam, wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahumul huda. Siapapun yang menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah jelas petunjuk bagi dirinya ini, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan orang ini dia mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman. Ketika ayat ini turun, orang-orang beriman itu adalah para sahabat, bukan saya, bukan kita. Kita kan baru lahir tahun ini atau abad ini. Jadi ketika ayat ini turun, orang-orang beriman yang dimaksud adalah para sahabat. Jadi kalau kita gabungkan, pertama, siapa yang menentang Rasulullah kemudian menyelisihi jalannya para sahabat, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami ancam dia dengan balik, nanti ketika dia balik ke akhirat itu balik ke neraka jahanam. Wasaat masiro, neraka jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Ayat pertama Allah berfirman, kalau kamu ingin dapat petunjuk, berimanlah sebagaimana imannya para sahabat. Di sini di ayat yang kedua ini Allah memberikan ancaman, siapa yang menyelisihi Rasul dan menyelisihi para sahabat di dalam mendapatkan petunjuk, di dalam beragama, maka dia akan diancam masuk kembali ke neraka jahanam. Nauzubillah. Semoga kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama yang hidup pertengahan tahun 300 Hijriah. 300 Hijriah berarti dari kita sekitar 1100 tahun yang lalu. Jauh. Ya. Itu pernah mengatakan, dan ini perkataan yang bagus, yang baik, yang perlu kita cermati. Kata beliau, nama lengkapnya adalah Abul Hasan Al-Barbahari. Beliau mengatakan, kullu man sami'ta kalamahu min ahli zamanika. Setiap orang, setiap tokoh, ini peringatan dari ulama yang hidup 1100 tahun yang lalu. Kullu man sami'ta kalamahu min ahli zamanika. Setiap tokoh yang kamu populerkan, idolakan di zaman kamu hidup, dan kamu dengar perkataannya. Kata beliau rahimahullah taala, fala ta'jalanna wala tadkhulanna fihi syai'un. Jangan kamu ini terburu-buru menyetujuinya. Karena di antara sebab rusaknya umat itu adalah para tokoh. Para tokoh-tokoh atau orang-orang yang ditokohkan di dalam agama, dan mereka pun bukannya memberi petunjuk tetapi malah menyesatkan umat. Maka kita harus hati-hati. Sekarang orang berbicara mudah di YouTube, di televisi, di media-media, seminar-seminar. Kalau bukan tokoh, maka siapa lagi yang berbicara di sana? Mesti orang-orang yang ditokohkan. Fala ta'jalannya, jangan kamu terburu-buru menyetujuinya. Wala tadkhulanna fihi syai'un. Ini nasihat dari seorang ulama. Jangan kamu terburu-buru ikut nimbrung, ikut yakin, ikut percaya terhadap tokoh ini. Hatta tas'ala wa tanzura hal takallama fihi ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kamu ini tanya dulu. Tanya dulu, kamu teliti dulu, kamu validasi dulu, apakah para sahabat dulu pernah berbicara tentang masalah ini? Apakah para sahabat pernah menyetujui perkara ini? Apakah para sahabat pernah berbicara tentang tema ini? Jadi barometer utamanya adalah lihat para sahabat dulu pernah nggak membicarakan tema ini, materi ini. Au ahadun minal ulama, atau kamu lihat, kamu survei, kamu belajar terus kitab-kitab para ulama. Apakah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama Islam, ulama yang sudah internasional, yang sudah buku-bukunya diyakini dipelajari oleh umat Islam, apakah mereka juga pernah ikut nimbrung di dalam perkataan-perkataan seperti ini? Atau malah para ulama justru mencelanya? Sekali lagi para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah bahayanya kita terburu-buru
meyakini, mengikuti orang-orang yang ditokohkan di zaman kita ataupun di daerah kita masing-masing. Maka hati-hatilah, jangan sampai kita ini menjadi kapas. Ya, tokohnya bilang ke kiri, ikut ke kiri. Tokohnya bilang kanan, ikut ke kanan. Maka hati-hati. Hendaklah kita seorang muslim itu adalah sahabat, kokoh di dalam beragama. Jangan sampai mudah terombang-ambing. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah di atas iman, hidayah di atas Islam, serta hidayah mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang lurus, yang benar, sesuai dengan para pemahaman para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.